Kirim ke grup ya. Oh, dari tadi kagak di-record. Sab, udah pernah dikirim, Sab, di send ke grup, Sab. Tapi Raf. Ya, Pak. Udah di send ke grup. Ya, nah, coba dibuka kalau udah dikirim sama Safira. Kita bahas soalnya. Oh ya, ini udah belum? Kalau udah Pak Adi mampus, Pak Adi mau tambahin spektrum atomik. Kalau kamu masih ingat penjelasan yang lalu di hari Senin, kita sudah bahas bahwa teori atom Bohr latar belakangnya adalah spektrum atomik, penemuan spektrum atomik. Jadi spektrum atomik itu begini, nah. Ini spektrum atomik, atom hidrogen. Ini ditemukan oleh yang pertama Lyman. Lyman ini membahas masalah deret ultraviolet. Jadi dia menemukan keteraturan pada ultraviolet yang dipancarkan atom. Kata Lyman seperlambda R 1/1 kuadrat N kuadrat. Kalau Balmer
itu mengamati cahaya tampak yang dipancarkan oleh atom. Katanya seperlambda R2 kuadrat N kuadrat. Yang ketiga, Pascal. Pascal mengamati inframerah deret pertama, inframerah pertama. Kalau dicari di literatur ini disebut near infrared. Seperlambda R 1/3 kuadrat N kuadrat. Yang keempat, bracket. Bracket ini inframerah kedua. Ini inframerah saja biasanya disebut di literatur. Seperlambda R 4 kuadrat N kuadrat. Terakhir yang kelima, Pen. Pen ini mempelajari inframerah ketiga atau di literatur disebutnya far infrared. Seperlambda R 1/5 kuadrat N kuadrat. N-nya yang ini berapa? Yang ini mulainya dari 2 dan seterusnya. Yang ini N-nya mulai dari 3, 4 dan seterusnya. Yang ini N-nya mulai dari 4. Yang ini N-nya mulai dari 5 dan seterusnya. Yang ini N-nya mulai dari 6, 7 dan seterusnya. Gitu. Itu deret atomik. Apa sih artinya? Artinya Lyman itu berasal dari kalau ada elektron, ingat, akan dipancarkan atau diserap gelombang elektromagnetik menurut yang kedua kalau ada transisi elektron. Dipancarkan kalau transisi elektronnya dari bagian luar ke dalam, betul? Nah, berarti kalau Lyman tujuannya satu. Dari dari kulit luar ke satu tujuannya. Maka 5. Gelombangnya ultraviolet spektrum. Nyambung? Ngerti? Ya, paham ya? Oke, sekarang kita bahas soalnya. Ya, soalnya. Yang nomor 1. Kelemahan model atom Bohr. Nah, atom Bohr itu hanya mampu menjelaskan atom hidrogen. Atom hidrogen berarti elektronnya cuma 1. Nah, kalau elektronnya cuma 1, SPDF-nya itu enggak lengkap. Maka tidak dapat menjelaskan spektrum garis yang mana. Tidak dapat kita bilang atom, malah dia bisa menjelaskan. Tidak dapat menjelaskan terpecahnya garis spektrum atom. Ya. Kenapa begitu? Karena tadi hanya membahas atom Bohr. Atom Bohr itu elektronnya cuma 1. Lanjut. Nyambung hitungnya. Antung baik. Oke, sekarang transisi elektron dari kulit 3 ke kulit 1. Berarti tujuannya 1. Memancarkan atau menyerap.
memancarkan. Karena dari luar ke dalam. Paham? Oke, hitung. Berapa E1? Yang E1 gampang lah. E1 itu kan berarti N itu kan tadi min 13,6 N kuadrat. Betul? Kalau E1 berapa nak? Ya, min 13,6 aja. Ya nggak? Betul? E3? Min 13,6 per 3 kuadrat. Bentar. 1 koma kan? Betul. 1 koma berapa nih? 1,5 ya? Kalau nggak salah 55. Saya tahu aja tadi. Oh, itu beneran. 1,5 saja. 51. Oh, berarti saya tahu. Ya, tanya kan? Ya, sudah. Ayo. Akhirnya berapa tadi akhirnya? 1. Awalnya 3. Jadi min 13,6 min jadi berapa itu? 10 ya? 10 tahu lah. 12, 11. 12, 1. Minus. Ini artinya memancarkan. Ini yang nomor 2. Gitu. Udah. Coba kerjain yang lain. Tinggal pindah dari N3 ke N1. Berarti deretnya deret apa nih kalau N3 ke N1? Halo? Yang nomor 3, deretnya deret apa? 5. Kan tujuannya 1. Ya, kalau tujuannya 1, deret 5. Tujuannya 2, deret Balmer. Tujuannya 3, deret Pasken. Sambil Pak Hadi abaikan ya. Abaikan. IPA 5. Oke. Adiza. Nah, Adiza. Oh, itu penampakannya. Tanggal 5 bulan November. Adiza. Adrin. Alvero. Alisa Hasna. Anissa. Tiurma. Akil. Beda ya. Pak Hadi pikir Akil itu kecil. Ternyata gede. Atala Omar. Oh, ini malah justru yang kecil. Aska Khairan. Az-Zahra Nuraina. Sirel. Dimas Makarim. Oh, Dimas ternyata gede ya. Farah. Farah Nabila nggak ada. Di Zoom, Pak. Oh ya. Gianina. Isa. Ini yang dipanggil Wawa. Wawanya dari mana lagi nak?
Oh, mungkin waktu masih cadel ya. Manggil Wawa. Kayak cucu Pak Hadi. Namanya Arfani Rahma. Panggilannya Ani. Mbahku Ani. Imaji kasih. Ya, Pak Hadi ngomong sih itu jadi kangen. Salah. Sabtu datang. Irfan Fadila. Ivanya. Nah, kalau Ivanya Pak Hadi apa? Rumahnya pun tahu. Mama sehat ya? Mama sehat. Bom? Sakit lagi BD sekarang? Kurus dong. Itu nasi goreng bom-bom yang di pojokan itu usahanya dia. Oke lah. Ya. Hah? Bahas apa yang dibahas? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Benar. Masukin angka. Ayo. Itu ada 3 ke 1. Jadi nomor 3 itu cuma bilang seperlambda R1 kuadrat 3 kuadrat. R-nya berapa? R-nya 1,1 kan disebutkan ya. 1,1 10 pangkat 7 ya. Ya, 1,9 kurangi 1,1 10 pangkat 7 berarti hasilnya berapa nih? 8/9. Ya betul. Ini seperlambda. Maka lambdanya adalah 9 dibagi 8,8 10/7. 1, sekian kan? Ya. Jadi nano. Pak Hadi. Ya. Apa nah? Tadi yang nomor 1 apa ya, Pak? Nomor 1 yang B. Tidak dapat menjelaskan terpecahnya garis spektrum. Kenapa begitu? Karena teori atom Bohr hanya membahas atom yang cuma punya 1 elektron. Maka nggak mungkin dia ada SPDF. Gitu. Terpecahnya garis spektrum atomik itu kalau bahasa kimianya adalah SPDF. Kalau Bohr atom hidrogen berarti susunannya cuma 1 S doang kan? Ya nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Tadi Farah yang komentar yang nanya kan? Iya, Pak. Ya iya. Berarti kalau cuma 1 S kan nggak mungkin ada konfigurasi yang lain. Oke, makasih, Pak. Ya. Nah, nomor 4, Dirac-Balmer. Kalau panjang gelombang terbesar, ya, kalau lambda terbesar itu selisihnya 1. Jadi artinya gini, kalau Lyman berarti dari N2 ke N1. Itu kalau Lyman. Jadi selisihnya cuma 1. Kalau terbesar. Berarti kalau Balmer dari mana ke mana, nah? Iya, betul. Jadi selisihnya cuma 1 kalau terbesar. Kalau Pascal berarti dari N berapa? 4 ke 3. Gitu. Tapi kalau lambda minimum, nah
itu selalu dari tak hingga. Jadi kalau limen dia dari n tak hingga ke n1. Farmer dari n tak hingga ke n sama dengan 2. Question itu dari n tak hingga ke n sama dengan 3. Itu terbesar dan terkecil. Nah, coba udah dijelasin kayak gini, bisa lah ngerjain semuanya. Silakan coba ngerjain biar yang tambah pinter kamu. Enak ya sekarang nulis pakai begituan. Nggak bisa. Mantap. Jadi kamu nggak usah bawa buku macam-macam ya, cuma satu doang ya, Ariel. Udah isinya macam-macam. Ya. Pak Hadi tadinya pakai pen gitu, cuma baterainya habis. Males ngisi baterai lagi. Udah akhirnya pakai ujung tangan Pak Hadi gede, jadi tulisannya gede-gede kalau bisa nulis kecil. Kalau pakai pen kan bisa kecil-kecil. Ya. A, gitu. A. Bukan A, kamu A bukan gitu. A atau B atau C, bukan A bukan. Nah, gitu. A bukan, jangan. Ya, betul. Kalau frekuensi sama panjang gelombang kebalikannya ya. Kalau panjang gelombang terbesar berarti frekuensi terkecil. Frekuensi terkecil berarti panjang gelombang terbesar. Dari kelas kalian tadi ada yang divisi A. Dari kelas kalian tadi ada yang divisi A. Kan sampel doang. Enggak ada. Nggak diambil sampel 40 orang. Mudah-mudahan tidak ada yang reaktif. Kalau ada aja, batal lagi kita PTN.
pilot malam mingguan ya. Kelas ini, direkturnya, bukan. Direkturnya nggak ada di kelas ini. Oh, kamu. Malam mingguan berskylight pria. Ceritanya tentang apa, nak? Oh, tunggu besok. Oke lah. Ya. Pokoknya akhir kurang awal. Energi akhir kurang energi awal. Atau energi tujuan dikurang energi asal. Kan nomor 5, elektron atom hidrogen melakukan transisi dan menghasilkan frekuensi terkecil dari deret Pascal. Ingat ya, frekuensi terkecil berarti panjang gelombangnya terbesar. Kalau panjang gelombang terbesar, deret Pascal. Panjang gelombang terbesar. Berarti bisa ini kan? Ya udah, hitung E4, hitung E3, cari selisih. Ya, itu. Mana tadi? Hah? Yang tadi EN. Yang EN. Ini pada muda. Kalau bingung-bingung, selisihin aja. Bingung-bingung, langsung selisihin. Kalau tapi pikirin mana tujuan, mana asal. Kan tadi Pascal terkecil. Kalau Pascal terkecil, energi terkecil, itu artinya lambda terbesar. Maka ini artinya dari 4 ke 3. Tarik E3 berapa? Yang 13,6/9. E4 yang 13,6 per 16. Berapa? Delta E. Dari 1 ke 2 menyerap. Menyerap berarti masuknya deret Balmer. Jadi dilihat dari tujuannya, termasuk deret apa dia.
Saf, ini tugas buat hari ini ya, Saf. Jadi kumpulannya ntar jam 4 ya, Saf. Ya, Pak. Fira. Ya, Pak. Oke. Minggu depan kita akan bahas fisika inti. Minggu depan kita fisika inti. Pak Hadi selesaikan fisika inti dalam 1 minggu itu. Maka minggu berikutnya Pak Hadi sudah konsentrasi ke persiapan kamu PAS. Berarti review dari bab 1. Bab 1 itu listrik statis. Iya, betul. Kan listrik statis, listrik dinamik, medan magnet, induksi elektromagnet, arus dan tegangan bolak-balik. Terakhir arus dan tegangan bolak-balik. Listrik statis, listrik dinamis, medan magnet, induksi elektromagnet, arus dan tegangan bolak-balik. Ya, ada 5 bab. Jadi PAS-nya tetap 5 bab itu, tidak sampai yang materi semester 2. Materi semester 2 ulangannya di semester 2. Jadi materi semester 2 Pak Hadi ulangannya cuma 1 kali dan PAA ini ujian akhir. Jadi nilainya cuma dari 2 item itu. Satu kali ulangan cuma dibagi beberapa kompetensi dasar. Kalau yang nomor 9 udah dilihat belum? Apa jawabannya nomor 9? Nah, Pak Hadi concern ke teori. Apa nomor 9? Menurut model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti hanya pada lintasan tertentu. Besar momentum angular pada lintasan itu berbanding lurus dengan tetapan Planck. Yang tadi L sama dengan NH/2 pi kan? Ya, jadi berbanding lurus dengan tetapan Planck. Kalau nomor 10-nya, salah satu pernyataan teori atom Rutherford, elektron mengelilingi inti seperti lintasan tata surya. Ada nggak yang lebih pas lagi? Atom merupakan bagian terkecil dan bagian terkecil dari unsur. Kalau itu siapa? Dalton. Atom merupakan bola bermuatan positif dan elektron merata di dalamnya. Ini siapa? Thomson. Nah, karena dia orang bule, jadi praktikis. Onde-onde. Terus apa tuh? Tiap-tiap elektron mempunyai tingkat energi. Salah, itu Bohr ya. Dalam orbit tertentu elektron tidak membebaskan energi. Salah, ini Bohr. Jadi berarti yang paling benar yang B. Ada kata-kata cuma bergerak mengelilingi ya. Kalau udah ada kata-kata tertentu itu punyanya Bohr. Mana lagi yang teori? Ya, nomor 20. Nomor 20. 10. Bukannya A, yang B. Yang itu. Oh iya, mengelilingi inti seperti lintasan tata surya, itu yang paling betul. Ya benar. Itu yang B. Oke. Lanjut
20 ya, 20. Jika model atom Rutherford benar, spektrum yang dipancarkan atom hidrogen adalah spektrum kontinu. Kalau benar, tapi ternyata salah, makanya diskret gitu ya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau Rutherford benar, buktinya harus spektrum atomik itu bukan diskret tapi kontinu. Terus, dua-dua. Perbedaan teori atom Rutherford dengan teori atom Bohr. Apa bedanya? Cuma frase yang tadi Pak Hadi bilang, apa? Pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi. Nah, cuma di situ bedanya. Nah, di situ menyebabkan kalau Rutherford spektrumnya kontinu, ternyata salah, yang ada spektrumnya diskret gitu. Jadi yang mana tuh? Yang A ya. Sudah, yang teori-teori sudah Pak Hadi bahas, yang hitung lah. Biar yang tambah pinter kan. Kalau bracket tujuannya berapa? 4 kan? Ya udah. Bukan dong. Tujuannya 4. Nah. Benar. Sabar. Transisi dalam sebuah atom hidrogen yang memancarkan foton dengan frekuensi terendah berarti lambda terbesar. Ya. Terendah kamu bandingin tujuan. Coba mana tujuannya? Kalau ke N2 nggak mungkin dari N1 kan? Coret. Ke N1 dari N2 oke, sementara oke ya. N2 ke N6 coret. Terus N3 ke N2 oke. N6 ke N2 oke juga. Boleh kan tujuannya lebih kecil. Oke. Jadi yang boleh adalah yang B, D, dan E. Nah, hitung mana yang terbesar. Ngerti maksudnya? Tapi gampangnya, lihat tadi Pak Hadi bilang, Lyman itu apa? Ultra violet. Balmer, cahaya tampak. Paschen, infrared. Coba lihat spektrum atomik yang Pak Hadi pernah bahas di gelombang elektromagnetik. Makin ke atas, makin apa yang besar? Frekuensi. Jadi ultraviolet sama cahaya tampak pasti besaran frekuensi ultraviolet. Jadi frekuensi terkecil ultraviolet pasti lebih besar dari frekuensi terbesarnya cahaya tampak. Ngerti nggak Pak Hadi? Jadi gini. Ini F terkecilnya UV itu pasti lebih besar dari F terbesarnya cahaya tampak. Iya benar. Jadi frekuensi terbesarnya bracket itu pasti lebih kecil dari frekuensi terkecilnya Lyman. Karena bracket adalah infrared. Lyman ultraviolet. Paham saya sini? Oke.
Nah, nomor 21. Berarti frekuensi terendah. Frekuensi terendah kan tadi yang mungkin B dan D serta E. Jadi frekuensi terendah yang D. Juga, boleh juga ya bikin soal begitu membandingkan yang tidak sederet. Tuh, semakin banyak sumber belajar, kamu semakin luas wawasanmu. Karena ya seperti tadi, bisa jadi Pak Hadi menyampaikan cuma yang A, B, C, D, padahal ada juga yang E, ada juga yang D3 gitu. Jadi memperluas sumber bahan pengetahuan kamu. Jadi kerjain soal-soal bimbel, jangan terfokus cuma bimbelmu saja, cari bimbel-bimbel lain. Dulu waktu Pak Hadi SMA, Pak Hadi sadar nggak mampu ikutan bimbel, maka kerjaan Pak Hadi adalah minta soal bimbel dari teman-teman Pak Hadi. Kan teman-teman waktu itu Intan belum ada, zaman Pak Hadi SMA. Yang ada Nurul Fikri. Sekarang Nurul Fikri masih ada. KSM, sekarang KSM sudah tidak terdengar. Terus Teknos masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Terus apa lagi? Siki Mulyono, Siki kayaknya sekarang udah nggak ada juga. Nah, tuh soal-soal dari murid-murid dari teman-teman Pak Hadi pinjam, terus copy, kerjain sendiri, ntar tanya sama teman. Gitu. Sehingga waktu itu nilai Pak Hadi cukup tinggi untuk masuk SNPTN. Waktu itu namanya SMC Penmaru zaman Pak Hadi namanya. Pak Hadi masuk IKIP Jakarta karena yang tadi ayah Pak Hadi bilang, kok Bapak nggak bisa nyekolahin kamu di luar daerah, maka cari kampus yang dekat dari rumah. Pak Hadi akhirnya milih IKIP Jakarta. Silakan. Saat penerimaan mahasiswa baru, rektor pidato, ada anak IKIP Jakarta yang nilai tesnya sebenarnya bisa diterima di ITB. Nah, itu karena Pak Hadi keterbatasan. Jadi ketika daftar ke IKIP, teman-teman Pak Hadi, SMA Pak Hadi, SMA 12 Jakarta, pada masa itu ngecengin. Kalau IKIP mah lu kagak belajar, lu kagak ngapa-ngapain juga pasti nerima, Di. Cuma modal pinjaman ya. Jadi keterbatasan harusnya tidak membatasi dirimu, tapi malah membuat dirimu lebih struggle. Jadi pandemi ini kan juga membatasi gerak kita. Ini harus membuat kamu lebih struggle. Pak Hadi tadinya nggak ngerti Zoom, gara-gara pandemi terpaksa ngajar pakai Zoom. Tadinya nggak ngerti file sharing terus macam-macam. Makanya kalau awal-awal Pak Hadi pakai, diajarin murid-murid. Enak kalau Pak Hadi mau begini terus begini, gimana caranya? Nah, gini Pak. Nah. Karena di lab school kan sering mendatangkan motivator tuh dari luar. Nah, ada satu motivator yang kata-katanya Pak Hadi ingat banget, kredonya berubah atau punah. Karena Pak Hadi tidak mau punah, maka Pak Hadi harus berubah. Walaupun perubahannya sangat berat, bertatih-tatih.
awal Pak Hadi ngajar waktu pandemi, ngajarnya begini. Pak Hadi beli tripod, beli sebagai kamera, handphone Pak Hadi pakai dijadiin kamera, terus ngajar. Nah, tadinya Pak Hadi ngomong sama anak, gimana ya caranya biar Pak Hadi bisa ngajar di papan tulis, terus kamu di rumah bisa ngeliat. Begini Pak, pakai kamera handphone aja. Terus diapain? Masa dipegangin? Pakai tripod Pak, oke. Terus interface antara handphone dengan laptop, Zoom pakai apa? Udah Pak, cari aplikasi gratisan. Aplikasi apaan? Droidcam, oke. Install Droidcam. Itu juga minta anak-anak. Nah, bantuin installnya gimana? Tadinya pakai WiFi, terus pakai WiFi sering. Nah, jadi antara handphone dengan laptop pairingnya dengan WiFi. Cuma sering jelek. Pak, kalau gitu pakai kabel. Oke, pakai kabel nyoba tuh nggak berhasil. Coba Pak, sebentar saya cariin solusi. Nah, terus anak-anak pada searching, pada browsing. Pak, kabelnya harus kabel asli bawaan handphone Pak Hadi. Oke, carilah kabel Pak Hadi ada di mana. Biasanya kan charger pakai kabel apa saja, pakai kepala charger apa saja tuh seketemunya. Akhirnya cari, bawa kemana-mana, bisa lancar. Udah mulai ngajar kayak gitu, tapi dibatasi waktu lagi. Jumlah jam kan dikurangi tuh. Fisika tadinya 4 jam, dikurangi jadi 2 jam. Aduh, kejar nih materi. Gimana? Pak, direkam aja Pak. Ntar biar kita nontonnya di YouTube. Nah, rekam YouTube, jadi deh YouTuber. Berubah terus, nak. Jangan nggak berubah. Nanti bidang kerjaan saat kamu sukses, saat kamu terjun ke masyarakat, udah berubah gitu. Bisa jadi guru nanti sudah digantikan oleh robot. Orang sekarang trading saham aja udah pakai robot kan? Ada yang sudah berkecimpung di saham di angkatan kalian? Belum? Nah, itu ada. Sekarang udah tradingnya dia cuma setting robotnya aja, setting misalkan saat harganya turun sampai sekian rupiah, beli. Saat harganya naik sampai sekian rupiah, jual. Udah settingnya. Dia ngapa-ngapain aja tuh, main, terus jalan-jalan. Ntar tahu-tahu ada message di handphonenya. Sudah terbeli saham ini sejumlah sekian lot. Atau saham Anda ini sudah terjual dengan harga segini. Gitu doang. Dia nggak melakukan apa-apa, cuma tadi dia beli robot tuh, beli aplikasi robot. Jadi yang melakukan trading si robotnya, kamu tinggal setting awal, berapa jual, berapa beli. Pak Hadi bisa ngomong kayak gini karena Pak Hadi juga terlibat di situ, walaupun nggak pakai robot, nggak seru. Kalau nggak, karena kalau pakai robot tuh kita nggak tahu gitu. Jadi Pak Hadi nggak mau pakai robot, masih ini. Walaupun dengan nggak pakai robot ya harus ngeliatin dulu, ngecek harga kayak begitu. Tapi kalau udah pakai robot, settingannya tadi kayak tadi, bisa beli otomatis, bisa jual otomatis. Terus Pak Hadi kalau sarapan pagi di Warteg Agung. Warteg Agung tuh kalau pagi, tahu kan Warteg Agung yang depan apartemen Gandaria? Nah itu kalau pagi banyak anak-anak muda tuh sarapan bareng-bareng sama teman-temannya. Ini anak pada kagak tidur, terus Pak Hadi browsing. Ternyata mungkin kerjaannya dia adalah kerjaan-kerjaan malam. Apa aja tuh? Mining Bitcoin, itu mungkin. Terus transaksi Forex, karena transaksi Forex kalau dia di bursa Amerika pasti malam, karena beda Amerika dan Indonesia kan 12 jam. Jadi mereka kerjanya malam hari, paginya udah molor aja dia. Jadi nanti kamu bisa jadi kelihatannya sama mama papamu main game mulu, tapi duit kamu rekeningnya nambah. Karena ternyata kamu adalah gamer profesional.
yang setiap main game malah justru dibayar oleh perusahaan game. Buat ngapain? Buat cari bugs. Buat evaluasi gamernya mereka. Gamenya mereka. Lemahnya di sini yang harus ditingkatkan ini. Ternyata gamer profesional juga sekarang prospektif buat bidang kehidupan. Mining Bitcoin itu juga ternyata enak. Bisa sambil mainan komputer kamu dapat duit. Cuma kesian nanti kalau semuanya begitu, bergeraknya di bidang itu, kamu nggak makan. Siapa yang nyediain beras? Siapa yang nyediain sayuran? Nah, berarti sebagian kalian harus ambil juga profesi-profesi itu. Ya, anak Rasko ada yang jadi peternak. Pak Hadi lihat ini apa YouTube-nya Sapi Bagus. Lah, ini angkatan ke-7 ini. Jadi peternak tuh. Ada angkatan ke-4 atau ke berapa? Pak Hadi lupa. Waktu itu wali kelasnya Bu Riri jadi petani. Petaninya petani hidroponik. Tapi dia sudah tidak lagi menangani produksinya, dia sudah bagian ngumpulin sayur-sayuran hidroponik dari petani-petani, terus dia yang dealing dengan supermarket. Bidang kerjanya udah macam-macam sama. Nah, Imaji kalau punya bakat bikin pertunjukan kayak gitu, kembangin terus. Alumni kita ada yang gara-garanya ngedirectnya apa? Skylar? Iya, Nurul. Nurul kan wali kelasnya Pak Hadi waktu kelas 12. Sekarang dia jadi profesional di bidang begituan. Padahal pendidikannya bukan itu. Jadi event organizer. Nah. Jadi nanti kamu jadi ibu, bawaannya handphone kemana-mana, pagi nganterin anaknya ke TK, terus di TK bersosialita dengan ibu-ibu muda lainnya, tapi megangnya handphone, nggak taunya kamu lagi trading saham, trading Bitcoin, oh macam-macam. Atau alumni kalian juga ada yang jadi itu, spesialis kopi. Jadi dia sudah di-hire oleh beberapa perusahaan untuk sebagai ini ngasih saran. Ini kopi harus diapain, rasanya udah gimana, supaya jadi lebih kuat rasanya harus diapain, begitu. Dan dia ngambil pendidikannya tidak dengan kopi. Saya mau jadi insinyur, Pak. Tapi kerjanya lebih banyak ke kopi. Atau alumni lab school yang di Romangun dulu. Dia masuk ITB, susah payah. Anaknya ranking bawah. Cuma setiap Pak Hadi ditanyain, Ji, kamu masuk mana, Ji? ITB, Pak. Teknik sipil. Aduh, Ji, kejauhan itu. Kalau kamu mau teknik sipil, ambil UKIP. Ambil Unila. Saya bisa, Pak, ITB, Pak. Tapi nilaimu, iya, Pak, ntar juga naik, Pak. Dari semester ke semester, naik terus nilainya. Setiap Pak Hadi tanya, kemana? Sipil ITB. Ayo, Ji, terlalu jauh. Pilih yang lain dah. Yang sama-sama sipil, tapi jangan ITB. Enggak, Pak, saya mau ITB, teknik sipil. Udah, diterima lah dia di teknik sipil ITB. Terus dia langsung pas sudah dapat pengumuman, lapor ke Pak Hadi, Pak, saya diterima, Pak, teknik sipil ITB, Pak. Nih, Pak, saya buktiin ya, Pak. Jadi, dia janjian sama Pak Hadi. Pak, kalau saya diterima di teknik sipil ITB, saya akan push up di depan Bapak sekian seri. Udah, ketemu Pak Hadi, dia langsung push up. Ngapain? Oh, gini, Pak. Memenuhi nazar. Kuliah nyari dapatnya susah-susah, kuliahnya susah, kerjaan di bidang teknik sipilnya cuma dia jalani nggak lebih dari 2 tahun. Dia dulu lulus langsung kerja di rekayasa industri. Kamu mungkin orang tuamu ada yang kerja di rekayasa industri.
cuma bertahan satu tahun atau 1,5 tahun keluar. Terus kamu ngapain? Itu tukang foto, Pak. Dia menekuni akhirnya fotografi yang dulu ekskulnya dia waktu SMA. Padahal kuliahnya susah-susah, untuk mencapai ITB-nya susah, karena dia anak peringkat bawah, effortnya keras banget. Dapatnya di teknik sipil ITB, udah selesai dapat, kerjaannya jadi tukang foto. Karena bapaknya juga begitu. Bapaknya juga teknik sipil ITB, ibunya teknik kimia ITB, tapi bapaknya jadi tukang cetak. Kerjaannya tuh nyari orderan cetak, bikin buku, terus jual, begitu. Hobinya ngoprek Volvo. Jadi beli Volvo yang udah nggak jalan, dia betulin, dia bagusin, jual. Itu kayak gitu. Ternyata kuliah tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Ya, sudah jam 10:08. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Masih ada waktu 22 menit. Jadi dari sekarang kamu membuat roadmap. Kamu mau ngapain? Bikin peta jalanmu sendiri. Tidak ada profesi yang remeh, tidak ada profesi yang berat, semuanya asal kamu jalani dengan tekun akan menghasilkan yang menyenangkan dirimu. Jadi petani bisa jadi petani modern, jadi peternak modern yang hasilnya bulanannya bisa miliaran. Nah, ternak sapi kalau cuma 1-2 memang nggak miliaran. Tapi kalau ternaknya 5.000, 10.000 sapi, miliaran per bulan. Jadi tukang sayur, iya tukang sayur kalau yang keliling paling 100-200 ribu penghasilannya per minggu. Tapi kalau dia kelilingnya dari supermarket ke supermarket sebagai supplier, megang 20 supermarket di Jakarta, ya miliaran per hari. Jadi tukang bakso, ya penghasilannya satu tukang bakso mungkin cuma 100, 200, 300, 500 ribu per hari. Tapi kalau dia buka outlet di 100 cabang, ya triliunan per bulan. Kopi Kenangan, omsetnya itu udah triliunan. Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan, dia sudah punya 1.000 outlet di seluruh Indonesia. Itu omsetnya sudah triliunan per bulan. Ini jual kopi harganya 18.000. Tapi kalau dalam 1 bulan bisa menjual 100.000 cup, jadi triliunan juga. Dan bukan hal yang mustahil menjual 100.000 cup dalam 1 bulan. Cina jadi superpower bukan karena dia ngambil margin besar, enggak. Ngambil marginnya Cina kecil, cuma volumenya yang besar. Mobil Wuling yang Almas harganya 300 jutaan, mendekati 400, itu fasilitas yang didapatkan setara dengan mobil Eropa yang berharga di atas 2 miliar. Enggak. Alumni kamu juga ada juga yang ini, ngambil pendidikan sound engineer. Kita nggak ngerti tuh sound engineer. Sound engineer kerjanya ngapain, nak?
Begini Pak, Bapak tahu kan kalau ada pertunjukan musik, speakernya gede-gede kan Pak. Nah, tapi kadang kalau nggak ditata dengan baik, yang di pojok-pojok nggak bisa dengar dengan baik tuh Pak. Kalau ada sound engineer itu bisa suara bisa nyebar, bikin gedung itu juga kalau ditata oleh sound engineer suaranya bisa terdengar sampai ke pojok-pojok tanpa harus ada pengeras suara. Seperti itu. Jadi ada banyak sekarang bidang-bidang pekerjaan yang nggak terbayangkan pada masa Pak Hadi. Oh, masa Pak Hadi dulu paling guru, dokter, insinyur, petani. Sekarang bisa macam-macam. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan dari 22 nomor? Kan tadi yang teorinya udah Pak Hadi bahas tuh. Yang hitungannya ada pertanyaan? Apa? 18. Oh, dihapus dulu ya. Panjang gelombang Pasken kedua. Pasken kedua. Panjang Pasken kedua. Deret Pasken tulis aja dulu. Seberlambda 3 kuadrat N kuadrat. Betul. Nah, N-nya mulai dari berapa nih? Terus 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Berarti nih, ini adalah Pasken pertama. Lambda 1, lambda 2. Gitu nah. Jawab pertanyaan. Berarti kalau Pasken kedua dari mana? Dari 5 ke 3, bukan 3 ke 5. Jawab? Oke. Ya. Ya, kalau disuruhnya begitu. Nomor 18. 1,097. Yang tadi Pak Hadi tulis 1,1. Jadi kalau mau repot 1,9. 16. Mangga. Pada lintasan dasar bilangan kuantum n sama dengan 1, elektron memiliki energi ikat. Mangga. PCR dicolok-colok. Jirong. Ya udah. Kan tadi rumusannya EN 13,6 N kuadrat itu kan? Ya udah, kalau E1 adalah N 13,6. Ini jadi E. Nah, berarti E4. Oh, berarti ya E per 16 kan?
Gitu doang, nah. Iya, Pak. Jadi seolah-olah susah gitu. Jadi banyak 16 E. Super 16 E. Ini teori atom jarang keluar di UTBK. Paling keluar 1 nomor. Dan nggak tiap tahun. Tapi soalnya nggak terlalu susah gitu. Artinya kalau kamu lupa, harusnya di situ benar, jadi salah. Padahal menurut sistem yang sekarang, semakin orang banyak benar di satu nomor, nilai nomor itu menjadi rendah. Karena bobotnya semakin banyak benar, semakin rendah. Tapi semakin banyak yang salah, soal itu menjadi bobotnya paling besar. Nah, jadi kalau orang lain lupa, terus kamu benar sendiri, nilaimu jadi gede banget. Itu makanya jangan abaikan setiap materi yang ada. Karena bisa begitu. Nih, teori atom jarang keluar di UTBK. Tetapi gampang kayak tadi tuh. Temenmu nanya, Pak, kalau E1 sama dengan E4 sama dengan berapa, Pak? Kalau kamu lupa, cuma 1/16. Coba, nyesek banget kan? Orang lain salah, kamu bisa benar. Nilaimu jadi tinggi kan? Jadi nanti begitu caranya. Jangan mengabaikan, ini jarang keluar nih. Jangan. Tetap harus pelajari. Walaupun fokus, konsentrasi, ya jangan juga dihabiskan ke yang jarang-jarang itu. Tapi jangan dilupakan. Kalau dulu zaman Pak Hadi mah gampang. Betul kali 4, salah minus 1. Kalau sekarang nggak ada minus, tapi begitu caranya. Ada pembobotan tiap soal. Dan pembobotan itu bukan dilakukan oleh si pembuat soal, tapi pembobotan dilakukan oleh sistem. Semakin soal itu dijawab oleh banyak orang dengan benar, maka bobot soal tersebut makin besar. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Hadi akhiri dengan hamdah. Alhamdulillah. Ini Pak Hadi live ya, yang di rumah. Jangan lupa kumpulin jam 4, paling lambat. Assalamualaikum. Dong, Pak. Ya, boleh. Nanya apa ya? Saya tadi kurang dengar untuk mastiin Sabtu ini tuh remetnya khusus untuk UH 4 aja ya, Pak? Ya, remet yang di hari Sabtu khusus untuk UH 4, remet pertama. Dan yang belum ulangan. Berarti saya kan kemarin UH 3 remet 1 belum ya, Pak? Berarti itu jadinya minggu depan ya? Ya, mulai minggu depan remetnya Pak Hadi buka. Jadi sekali remet kamu boleh milih mulai dari UH 1 sampai UH 4. Oke, Pak. Makasih. Oke. Ya, Pak Hadi live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.